Ini kisahku. Utara Dewan Darukusumo, biasa dikenal sebagai Utara. Aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara, dengan ayahku yang seorang purnawirawan dan ibuku yang seorang ibu rumah tangga, serta kakak perempuanku yang merupakan seorang mahasiswa semester akhir. Aku membenci keluargaku karena ayah mendidikku sangat keras dan ibuku yang tidak memberiku sebuah kasih sayang layaknya anak-anak di luar sana. Ayah melakukan itu semua hanya karena ambisinya untuk membentuk diriku agar mampu meneruskan profesinya. Aku sangat tertekan dengan keadaan ini. Aku bingung harus melampiaskan seluruh amarahku dengan cara apa lagi, hingga akhirnya aku bertemu dengan teman-temanku. Mereka mungkin bukan anak baik-baik. Mereka sering melakukan tindakan kriminalitas seperti mabuk-mabukan, melakukan tindakan asusila, bahkan mengedarkan obat-obatan terlarang seperti sabu, kokain, bahkan ganja. Walaupun mereka seorang kriminal, mereka tetap teman-temanku, orang-orang yang mengerti betapa beracunnya keluargaku bagiku. Sampai pada suatu hari ketika diriku baru saja pulang dari rumah temanku, aku disambut dengan tamparan keras yang dilayangkan di pipi kananku. Anak sialan, kau tahu diuntung. Saya salah apa sampai Anda menampar saya? Kamu pikir saya tidak tahu semua tindakanmu selama ini di belakang saya? Berteman dengan seorang pengedar narkoba. Ingat, kamu itu saya didik untuk menjadi penerus saya, bukan untuk menjadi anak begajulan. Anda pikir saya setuju untuk menjadi penerus Anda? Itu hanya sebatas ambisi Anda sebagai purnawirawan. Kurang ajar. Cukup, ini sudah malam. Jangan mengganggu tetangga kita dengan pertengkaran kalian yang tiada habisnya. Saya gak mau tahu, kamu harus menjauhi teman-temanmu itu. Atau saya yang turun tangan. Brengsek! Ujar temanku sembari menyodorkan sebuah bungkusan dengan isi bubuk berwarna putih. Aku tahu apa itu. Seharusnya aku tidak pernah menyentuh barang itu. Namun aku sudah kepalang tanggung dengan rasa kelut ini. Akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Sial, sekarang aku mulai menjadi pecandu narkoba. Seharusnya dari awal aku tidak pernah menceburkan diriku ke dalam lingkaran setan ini. Semenjak hari itu, banyak yang berubah dari diriku. Entah itu fisik atau kepribadianku. Berat badanku menurun. Aku mulai menjadi sosok yang temperamental dan mudah gelisah. Ibu lihat, akhir-akhir ini kamu makin kurus. Padahal ibu sudah menyiapkan semua makanan. Tetapi selalu saja dalam keadaan utuh, tidak tersentuh sedikit pun. Sosok peduli, urus saja diri Anda sendiri. Anak itu semakin kurang ajar. Mas, kamu sadar gak sih perubahan anak kita selama ini? Ya, saya tahu. Kamu tenang saja, saya sudah menyuruh orang untuk memata-matainya. Pak, maaf ganggu. Setelah saya mengamati Mas Utara selama beberapa hari ini, terdapat beberapa hal yang mencurigakan dari tingkah lakunya. Saya pikir Mas Utara mengonsumsi obat-obatan terlarang jika dilihat dari tingkah lakunya itu. Anak saya tidak mungkin mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mas Utara sering meracau yang tidak jelas dan suka tertawa sendiri tanpa sebab. Saya bahkan punya bukti ketika Mas Utara sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Sejauh ini kah anakku bergaul?
Halo Andre, bisa datang ke rumah? Siapa? Memang ada apa? Sudah datang saja ke rumah, nanti saya jelaskan. Langsung ke intinya saja. Saya punya satu tugas untuk kamu. Cek barang ini. Cari tahu ini narkoba atau bukan. Saya tunggu nanti malam. Siapa? Kalau begitu saya pamit dulu. Halo, bagaimana Andre? Pak, ternyata barang yang Bapak berikan kepada saya untuk diperiksa memang sebuah narkoba jenis sabu. Dasar anak itu. Saya harus menanyakan langsung kepada anak itu. Mas, bangun mas, ada bawaanmu di luar. Suruh dia tunggu. Utara, sini kamu. Ayah ingin bicara. Ada apa? Bisa kamu jelaskan? Itu punya temanku. Masih bisa mengelak kamu? Apakah dengan ini masih bisa mengelak? Siap. Bajingan kamu! Bukankah saya sudah peringatkan kamu untuk menjauhi teman-temanmu yang berandalan itu? Ya, asal Anda tahu, semua yang saya lakukan karena ulah Anda sendiri. Anda tidak sadar apa yang Anda lakukan selama ini kepada saya. Apakah saya harus mengatakannya dengan jelas? Anda tahu, Anda terlalu mengekang diri saya. Apa Anda pernah mendengarkan sedikit saja yang saya ucapkan? Kalau saja Anda mendengarkan kemauan saya dan tidak mengekang saya seketerlaluan itu, sudah dipastikan saya tidak akan pernah menggunakan barang haram itu. Dan asal Anda tahu, saya lebih baik keluar dari keluarga ini, supaya tidak terus-menerus dikekang. Apakah selama ini ayah terlalu keras mendidik kamu? Ayah ingin memberimu yang terbaik. Aku pergi ke tempat tongkrongan teman-teman dan memakai benda itu lagi. Walaupun aku tahu jika mengkonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan overdosis, tapi aku butuh ketenangan. Hanya barang itu yang membuatku tenang, hingga pada akhirnya aku kehilangan kesadaran. Sudah 2 hari aku tak sadarkan diri. Dokter kata aku overdosis hingga diriku kehilangan kesadaran dan berujung koma. Pada hari ketiga aku sadar. Di hari itu hanya teman-temanku yang berada di sini. Tidak ada satupun anggota keluargaku yang menjengukku. Udah bangun loh. Gimana rasanya? Seumur-umur gue nggak pernah overdosis. Coba beneran tolong buat datang ke sini. Percuma lo kasih tahu ke orang tua gue, mereka gak bakal peduli. Omongan lo ada benernya juga. Pas gue telepon bokap lo, dia matiin secara sepihak. Heran gue. Gimana keadaan kamu? Saya izin periksa ya. Dengan keluarga pasien, Iya, kami orang tua pasien. bisa ikut saya sebentar? Bisa dok. Jadi gini Pak, selama 2 hari Utara dirawat di sini dan setelah saya periksa, Utara mengidap beberapa penyakit. Dia mengidap penyakit apa saja dok? Terdapat gangguan pada paru-paru, hati, serta ginjalnya. Namun penyakit yang lebih berbahaya ada pada salah satu ginjal Utara. Emang dia mengidap penyakit apa saja dok?
Anak Bapak sepertinya sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan dan mengakibatkan adanya endapan pada ginjal sehingga fungsi dalam metabolisme tubuh sebagai penyaring racun menurun. Dan untuk itu pasien membutuhkan donor ginjal. Kalau tidak segera ditangani, tidak akan ada yang tahu nasib pasien. Saya minta tolong, carikan pendonor yang cocok untuk anak saya. Saya akan membayar berapapun untuk itu. Kendala Pak, karena stok ginjal di rumah sakit sedang kosong, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari ginjal yang cocok untuk anak Bapak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Utara, bagaimana keadaanmu? Kami sangat khawatir denganmu, Nak. Untuk apa kalian ada di sini? Saya juga nggak butuh kehadiran kalian di sini. Maafkan ayah, Nak. Sudah saya maafkan, tapi saya mohon setelah ini tolong lepaskan saya dengan semua aturan yang Anda buat untuk saya. Ayo hidup lebih lama lagi, Nak, supaya ayah dan ibu bisa memperbaiki kesalahan yang kami perbuat di masa lalu. Dan aku punya satu permintaan. Tolong biarkan aku berteman dengan mereka. Itu terserahmu, Nak. Asal kamu janji tidak terlalu sering berinteraksi dengan mereka lagi. Baik. Dan jika kamu melanggar, kamu harus siap menjadi TNI, oke? Maaf Pak, saya sudah berusaha mencari pendonor, namun tak ada satupun ginjal yang cocok dengan anak Bapak. Jadi, mau tidak mau anak saya harus menjalani cuci darah. Pak, Baik dok, mau bagaimana lagi? Apa kamu sudah tahu tentang penyakitmu, Nak? Belum ya. Salah satu ginjalmu rusak, Nak. Dan sampai sekarang kita belum menemukan ginjal yang cocok untukmu. Dan karena itu, kamu harus mencuci darah secara rutin. Baik, ayah. Dengan itu, aku rutin bolak-balik rumah sakit untuk mencuci darah dan ditemani oleh ayah dan ibu. Bersamaan dengan itu, aku menempati perjanjian dengan ayah. Begitu pula ayah dan ibu yang tak lagi melarang kegiatan yang dilakukan olehku, selama kegiatan itu masih berdampak positif bagi diriku. Pada akhirnya keluarga Kusuma menjadi keluarga yang bahagia tanpa ada keributan. Dan untuk Utara sendiri, sang pecandu narkoba, sekarang dia sudah berubah 360 derajat. Dia sudah tidak lagi menjadi orang yang temperamental dan mudah gelisah. Berat badannya pun kini mulai kembali stabil lagi. Dan yang terakhir untuk teman-teman Utara, mereka menjadi sadar bahwa menarkoba sangat berbahaya bagi diri mereka baik fisik hingga masa depan. Barulah di situ mereka sadar ternyata seberbahaya itu narkoba. Ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.